Jam berapa Anda biasanya bangun? Saya biasanya tidur setelah sholat subuh. Jadi begadang semalaman, nonton film semalaman, bukan juga nggak cuma produktif ya. Kadang kerja juga semalaman, kadang ngobrol juga sama teman-teman semalaman gitu. Dari tahun 2007 sampai tahun 2011, 4 tahunan. Jadi 4 tahunan itu kayak kebalik jamnya gitu. Karena memungkinkan waktu itu punya siklus seperti itu. Jadi kayak merasa kalau malam sepi, malam produktif, malam nggak ada yang ganggu, malam bisa kalau nonton drakor bisa panjang banget. Dulu belum drakor ya, series gitu, Prison Break, ngomongin Friends dan seterusnya, itu bisa kayak berapa hari diberesin. Kalau baca buku ya bisa beres, kalau ngobrol, diskusi, meeting sama anak-anak bisa sampai dini hari gitu. Itu sampai 2012. Saya ingat banget bulannya, bulan April. Setelah itu kehidupan berubah, ada yang berubah sebenarnya sederhana. Saat itu mulai ada kantor yang beneran kantor. Singkat cerita sebelum 2012 tidak di Indonesia. 2012 mulai di Indonesia, mulai membangun kantor, dan kantor itu ada timnya, karyawan, pegawai yang datang pagi jam 8. Sehingga saat itu saya merasa bahwa saya juga harus datang pagi hari jam 8. Sehingga mau nggak mau harus bangun pagi, berarti harus tidur lebih cepat karena harus bangun lebih pagi. Oke, bukan itu poinnya. Poinnya, ini ada satu buku yang menarik, yaitu 5 AM Club, karya Robin Sharma. Buku ini mengajarkan segala macam tentang bahwa penting sekali untuk bangun pagi, bermanfaat sekali untuk bangun pagi dari sisi psikologis, fisiologis, kesehatan, untuk badan, untuk pikiran, untuk jiwa raga, itu dijelaskan dengan sangat detail. Anda juga sebenarnya mungkin sudah tahu apa yang harus Anda lakukan. Jadi misalnya di buku sebelumnya kita ngomongin tentang mindset orang-orang kaya. Di sini nggak cuma ngomongin mindsetnya, ini ngomongin skill setnya juga, bahwa ini harus komplit antara si heart set, ngomongin health set, dan juga soul set, antara kesehatan kita, perasaan kita, pikiran kita, jiwa kita, dan juga skill-skill kita agar ini bisa terjadi. Jadi Robin Sharma nggak ngajarin tentang why-nya juga, tidak ngajarin why-nya saja, tapi juga how-nya, bagaimana cara melakukannya. Nah, buku ini encourage kita untuk bangun jam 5 pagi atau sebelum jam 5. Nah, tentu dimulai dari malam sebelumnya. Caranya apa yang harus dilakukan? Yes, ketika kita mau tidur, istirahat itu harus total. Yang badannya istirahat, pikirannya istirahat, organ-organ di tubuh kita juga perlu istirahat. Oleh karenanya ada 3 step sederhana. Step pertama apa? Step pertama adalah bagaimana kita makan itu kalau bisa 3-4 jam sebelum tidur. Jadi kalau Anda tidur jam 10-11, ya berarti Anda sudah harus selesai makan jam 6-7 malam. Kenapa? Biar organ-organ pencernaan Anda ini bekerjanya di 3 jam itu, dan ketika tidur dia nggak bekerja terlalu berat. Jadi ketika misalnya kita baru makan jam 10 terus tidur 10.30, itu dia masih kerja walaupun kita tidur. Jadi istirahatnya bisa benar-benar total. Itu kenapa puasa sangat bagus bagi banyak orang, diajarkan di banyak sekali ajaran dan agama. Nah, berikutnya yang nomor 2, ini lebih sederhana tipsnya, tapi dilakukannya cukup sulit di dunia yang sangat erat dengan teknologi ini. Gamenya adalah 1 jam sebelum tidur, matikan semua gadget. Jadi istilahnya kalau saya jurusnya, kalau masuk kamar misalnya nggak bawa handphone atau nggak ada elektronik di kamar, itu bantu sekali. Apa yang kita lakukan 1 jam sebelum tidur? Di sini diajarkan 3 hal. Bisa jadi kita diskusi dengan orang-orang yang kita kasihi, sayangi, pasangan, anak, orang tua. Jadi kayak quality time, diskusi hal-hal yang positif. Atau yang kedua, kita juga bisa misalnya membaca buku fisik. Dia menganjurkan buku fisik. Kalaupun memang mau e-book, ya pastiin pakai Amazon Kindle atau iPad yang tidak ada hubungannya dengan internet. Tapi basically dia menyarankan kalau bisa fisik, no elektronik. Yang ketiga, terakhir, itu Anda bisa juga melakukan refleksi, gratitude journal, ataupun meditasi. Itu membantu kita untuk membuat pikiran kita kembali ke fokus, konsentrasi, sehingga istirahat pun akan lebih enak. Yang ketiga adalah ya tidur itu sendiri. Prosesnya dari tidur itu ada tekniknya sendiri, gimana ada seperti pilot yang dia dilatih, atau tentara untuk bisa tidur kapanpun, dimanapun, dalam berapa menit, itu ada latihannya. Tidak kita bahas di poin ini. Good.
Berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita bangun pagi. Nah, menariknya Robin Sharma itu tekniknya sederhana menurut saya, bisa dipraktekin langsung. Dia mengajarkan 20-20-20 rules atau 20-20-20 formula. Apa itu? Jadi ketika kita bangun pagi, 20 menit pertama gunakan untuk aktivitas fisik. Jadi yang 20 pertama aktivitas fisik, olahraga. Anda mau jogging, Anda mau lari, Anda mau aerobik, Anda mau angkat beban. Pokoknya bangun langsung aktivitas fisik. Ini bikin tubuh kita tuh langsung konsentrasi dengan jauh lebih baik. Karena bagi banyak orang, ada yang kalau bangun tuh seperti saya dulu banget, itu kayak masih, kalau alarm pun masih di snooze gitu, atau misalnya masih ngolet-ngolet, guling-guling, atau mungkin kayak yang nyawanya belum kumpul, males-malesan, tiba-tiba sejam berlalu. Tapi dengan teknik kita bangun langsung aktivitas fisik, itu badan kita, jiwa kita, sama pikiran kita tuh langsung menyatu jadi satu, karena udah langsung aktivitas fisik yang bisa bikin keringetan. Kata kuncinya mungkin di situ. Nah, untuk bisa membuat itu prosesnya lebih cepat, saya pernah dengar saran juga, gunakan baju olahraga ketika tidur. Ya, misalnya kaos oblong sama celana pendek gitu sih. Kita bangun tuh kita kayak udah siap langsung olahraga. Atau misalnya sepatu sportnya ditaruh depan kamar gitu misalnya. Itu bikin kita kalau bangun ya bisa langsung olahraga. Tapi kalau kita tidurnya masih pakai piyama yang nyaman gitu ya, itu akan lebih lama proses untuk menuju olahraganya. Good. Yang kedua, 20 menit kedua apa? 20 menit kedua adalah gunakan waktu ini untuk refleksi diri. Bisa jadi Anda menulis gratitude journal, jurnal bersyukur, jurnal berterima kasih. Bisa jadi Anda menggunakan momen ini untuk meditasi, untuk memfokuskan diri, kekuatan pikiran ke hal-hal yang penting bagi Anda. Anda juga bisa gunakan 20 menit ini untuk membuat to-do list, planning apa saja hal-hal yang mau Anda kerjakan di hari ini. Menurut saya ini luar biasa banget sih. Kalau kita udah bisa planning hari ini mau ngapain dengan rapi, itu akan enak banget. Ini sebenarnya juga bisa Anda lakukan malam sebelum tidur, terserah. Anda lebih cocok planning malam-malam sebelum tidur atau planning saat bangun tidur. Tapi yang menurut saya wajib itu adalah gratitude journal atau jurnal bersyukur. Bisa jadi Anda tulis, bisa jadi saat Anda meditasi atau Anda refleksi diri, itu fokus ke hal-hal baik yang terjadi dalam hidup Anda. Yang ketiga terakhir, ini adalah belajar. Gunakan 20 menit untuk belajar. Belajar ini fokusnya sebenarnya adalah mempelajari hal-hal yang saat ini sedang Anda lakukan atau goal-goal yang sedang Anda ingin capai. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda menaruh waktu belajar, otak kita sedikit terisi di 20 menit di pagi hari, sehingga kita melakukan hal yang kita penting itu tadi bisa lebih baik. Kebayang kalau kita lakukan tiap hari belajar di hal yang memang penting itu, kita pasti akan jauh lebih baik setiap harinya. Itu akan membantu banget fokus kita agar goal kita semakin mudah tercapai. Good. Sekarang, gimana cara mencapai hal tersebut? Jadi kalau tadi kan tekniknya adalah 20-20-20 rules. Kan yang menjadi PR bagi manusia adalah ngomongin kebiasaan. Berubah kebiasaan yang susah. Kita bisa bangun pagi hari ini, tapi besok mungkin bangun siang lagi. Nah, ini gamenya. Ngehang, mati. Aku ada satu poin yang lupa tadi. Oke, ulangi. 3, 2, 1. Oke, ini gamenya. Kalau ada pernah dengar, untuk membuat kebiasaan baru butuh waktu berapa lama sih? Ada yang bilang 21 hari, ada yang bilang 40 hari. Robin Sharma bilang 66 hari. Apa artinya? 66 hari itu kira-kira 2 bulanan, lebih seminggu. Jadi ini caranya atau penjelasannya. 22 hari pertama itu adalah 22 hari yang diinvestasikan untuk menghilangkan atau menghapus kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Jadi kalau kita masuk ke misalnya kita biasa bangun siang, atau kita nggak pernah olahraga, atau kita makanannya junk food, atau kita nggak pernah meditasi, itu kayak 22 hari pertama itu hanya untuk menghilangkan kebiasaan itu. 22 hari kedua itu adalah install kebiasaan barunya. Makanya dari 21, 40 hari ini 22, 44 masih mirip lah. Jadi
22 hari kedua itu kita nginstal tadi, misalnya bangun paginya, atau olahraganya, atau meditasinya, atau baca bukunya gitu, itu kita install di 22 hari kedua. Dan 22 hari ketiga adalah menjadikannya itu sebagai habit, kebiasaan, karakter, atau masuk ke jam tubuh kita, sehingga kita kayak udah natural aja ngelakuin yang biasa kita lakuin. Jadi 66 hari adalah game kita untuk mencapai 5 AM Club. Kalau kita belum melakukan 66 hari ya kita belum menjadikan itu sebagai kebiasaan yang rutin. Ada sebagian yang mungkin bertanya-tanya, emang 20 menit cukup untuk belajar? Yes, kalau menurut saya pribadi ini gamenya adalah minimal 20-20-20. Bagi banyak orang ini waktu yang ideal karena mereka mungkin ada yang harus masak buat anak suaminya, atau harus nganterin anaknya ke sekolah, atau mungkin harus masuk sekolah jam 7 atau kerja jam 8, sehingga ketika bangun jam 5 sampai jam 6 itu kayak waktu yang ideal. Tapi kalau Anda adalah orang yang memiliki waktu yang lebih luang, misalnya Anda tidak harus kerja pagi hari, atau Anda mungkin bisa lebih fleksibel, Anda bisa menambah misalnya olahraga 40 menit sehari, terus kemudian tadi planning tetap misalnya, atau meditasi 40 menit sehari, atau misalnya belajar 60 menit. Jadi kayak 40, 40, 60, it's okay, atau 40, 20, 60, it's okay, tapi minimal 20, 20, 20, sehingga kayak yang bisa lebih banyak sesuai dengan waktu yang Anda miliki. Tapi game ini adalah minimal selama 66 hari Anda invest 1 jam pertama bangun pagi itu untuk melakukan 3 aktivitas ini. Menurut saya ini luar biasa banget, karena 3 hal ini atau minimal 2 ini yang menurut saya tidak bisa kita delegasikan. Jadi saya nggak bisa bayar orang 30 juta untuk nge-gym 4 jam sehari, terus 6 bulan kemudian saya yang six pack. Pasti yang six pack dia, karena dia yang nge-gym walaupun saya yang bayar. Atau saya nggak bisa bayar orang misalnya 50 juta sebulan untuk baca 1 buku sehari selama 3 tahun, terus saya yang pinter, nggak bisa. Iya, saya bisa punya tim karyawan yang pinter, yang cerdas, tapi saya sendiri mungkin tidak akan sepintar kalau saya belajar sendiri. Jadi ada beberapa hal dalam dunia ini yang memang harus kita lakukan sendiri, nggak bisa kita delegasikan. Menurut saya salah duanya yaitu tadi olahraga dan juga belajar. Yang sehat ya kita ketika kita olahraga, yang pinter ya kita ketika kita belajar. Jadi ini hal yang menurut saya wajib untuk kita lakukan setiap harinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang namanya perubahan itu pasti awalnya terasa sulit, terasa aneh. Seperti halnya kalau saya minta Anda untuk menulis menggunakan tangan kiri. Tulisannya pasti jelek, aneh, nggak nyaman, berat. Tapi lakukan itulah misalnya sejam sehari selama 66 hari. Saya yakin, seyakin-yakinnya 66 hari kemudian pasti tulisan Anda jauh lebih baik dibanding hari pertama Anda memulai. Progress is the mother of passion. Game kita dalam hidup ini adalah berprogres, bukan pencapaian-pencapaian yang kadang semu atau kadang kita capek kejar. Tapi kalau kita tahu bahwa kita sedang berprogres, kita akan happy. Oke, itu dari bukunya. Sekarang, poin terakhir dari penulisnya. Ini bukan dari bukunya, tapi saya gabungkan sekalian. Robin Sharma mengajarkan sebuah teknik yang menurut saya sekali lagi sangat sederhana, dan ketika kita lakukan hal yang sederhana ini, hasilnya bisa jadi luar biasa. Apa itu? Ketika kita punya sebuah goal yang besar, yang mungkin nggak masuk akal, mungkin kita nggak tahu gimana caranya, atau goal itu penting sekali bagi Anda. Dan saya juga di lain sisi mengajarkan juga atau sharing bahwa kantor itu tempat yang biasanya tidak begitu produktif, tidak begitu kondusif untuk produktif. Jadi apa gamenya? Gamenya adalah 90-91 rule. Jadi 90-91 rules. Selama 90 hari ke depan, ketika Anda mulai bekerja, misalnya mulai bekerja jam 8 pagi atau 9 pagi, 90 menit pertamanya, pastiin itu adalah waktu yang sangat fokus, tidak terganggu oleh apapun. No WA, Telegram, handphone, mungkin kalau bisa tanpa internet atau tanpa komputer, tergantung Anda kerjanya apa ya. Kalau memang butuh komputer atau internet ya nggak apa-apa juga. No distraction. 90 menit pertama hanya untuk mengerjakan satu hal yang benar-benar penting, yang paling penting. Anda akan kaget banget 90 hari berikutnya apa yang akan terjadi. Jadi misalnya Anda punya goal menulis buku gitu.
ya 90 menit itu untuk menulisnya gitu, bukan untuk risetnya, ngobrolnya, diskusi, planning, nggak. 90 menit nulis. Jangan-jangan dalam 90 menit dapat 5 halaman atau 10 halaman. Ya 5 halaman, let's say 90 hari kemudian ya 400 halaman dapat. Tapi karena Anda benar-benar kayak waktu itu benar-benar dipakai hal yang paling penting. Misalnya kalau Anda sales, yang paling penting adalah nelpon customer. 90 menit ya nelpon customer. Misalnya satu customer 15 menit, berarti Anda bisa nelpon 6 customer. 6 customer paling penting ke telepon pagi hari, selesai. Apapun itu, satu hal yang paling penting untuk mencapai goal Anda lakukan di 90 menit pertama saat Anda kerja. Goalnya 90 menit apa? Kalau belum selesai bisa Anda lanjutkan. Tapi biasanya kalau kita lupa hal yang paling penting, seharian itu tiba-tiba hilang aja gitu. Tiba-tiba kayak udah sore lagi. Ya udah deh lanjut besok gitu. Besok udah sore lagi. Oh lanjut besok. Terus udah weekend gitu. Udah minggu depan deh, tiba-tiba hilang. Tapi kalau 90 menit pertama dalam hari Anda gunakan untuk hal yang paling penting selama 90 hari ke depan, kaget hasilnya. Saya juga melakukan itu untuk beberapa project saya. Menarik sekali, bangun pagi habis melakukan itu 90 menit pertama yang lakukan hal penting, tiba-tiba ngerasa hari ini udah sangat produktif, udah nyelesain banyak hal, sisanya mau untuk ngelakuin yang lain pun udah kayak lebih santai. Thank you.